Selamat datang di channel Akila Fatul. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di mana pada tahun 2006 Amerika Serikat mengirim tim combat outpost Kiting di bagian utara Afghanistan, tepatnya di kota Kamdes. Mereka ditugaskan untuk memutuskan aliran senjata ke Taliban dari kawasan itu. Namun misi itu tidak mudah karena pos yang berada di bagian paling luar ini rentan terhadap serangan Taliban, sehingga mereka kerap diserang secara mendadak oleh para pejuang Taliban. Guys, sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, kita ulas sedikit alasan Amerika menginvasi Afghanistan. Jadi sejak tahun 2001 silam, Amerika dan sekutunya menginvasi Afghanistan dengan dalih memburu Taliban dan pemimpin Taliban yaitu Osama bin Laden karena dianggap sebagai teroris dan ancaman dunia. Namun setelah membunuh Osama bin Laden di Pakistan pada tanggal 2 Mei 2021, Taliban semakin kuat dan gencar melakukan serangan. Sehingga pada tahun 2021 Taliban menguasai kembali Afghanistan. Sebagaimana yang dikatakan pimpinan Taliban saat itu, mereka akan mengusir tentara Amerika dari Afghanistan karena mereka adalah penjajah. Di sini kita bisa melihat apakah Amerika dan sekutunya berhasil dengan misinya? Jawabannya tentu saja tidak. Namun mereka mengklaim bahwa mereka telah berhasil. Sehingga pada tanggal 11 September 2021 di bawah kendali Joe Biden menarik pasukannya dari Afghanistan secara tiba-tiba. Ini juga merupakan perang terpanjang di dalam sejarah Amerika. Harga yang harus dibayar selama 20 tahun peperangan ini amat sangat tinggi jika diukur dalam nyawa, kehidupan, dan uang. Lebih dari 2.300 prajurit AS telah tewas dan lebih dari 20.000 lainnya terluka. Lebih dari 450 prajurit Inggris serta ratusan dari beberapa negara lainnya. Namun warga Afghanistan sendirilah yang menanggung paling banyak korban jiwa dengan lebih dari 60.000 anggota aparat keamanan tewas dan hampir 2 kali lipat warga sipil. Dan setelah diteliti oleh para ahli, alasan utama di balik penarikan pasukan Amerika yaitu yang pertama secara ekonomi, Amerika telah kehilangan lebih dari 32.000 triliun selama 20 tahun di Afghanistan. Yang kedua, secara sosial lebih banyak masyarakat Afghanistan yang setuju untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan. Yang ketiga, secara politik dapat mengurangi tekanan-tekanan dunia internasional yang menyebut Amerika telah melakukan kejahatan kemanusiaan sejak menginvasi Afghanistan. Dan alur film yang akan kita bahas kali ini adalah sebagian kecil dari kejadian selama 20 tahun tentara Amerika menginvasi Afghanistan. Jika kalian penasaran dengan kisahnya, ini dia. Film berlatar pada tahun 2006 di Amerika. Terlihat para tentara Amerika berada di dalam helikopter dan siap diberangkatkan ke tempat tugas baru mereka, yaitu Afghanistan. Tepatnya di kota Kamdes. Mereka bernama Romesa, beserta tentara baru lainnya yaitu Gallegos, Kucha, Yangar, dan Kik. Mereka adalah pasukan yang akan ditugaskan di posko medis di bawah komando Kapten Kiting. Setibanya mereka di pos Kamdes, Kapten Kiting dan Letnan Bundarman langsung menyambut mereka dan memerintahkan Sersan Korter untuk mengantar mereka ke barak agar mereka bisa istirahat, dan mereka pun disambut sangat baik oleh rekan-rekan prajurit lainnya. Keesokan paginya, Romesa dan para tentara lainnya mulai melaksanakan tugas mereka. Saat itu mereka sangat terkejut melihat lokasi pos mereka yang sangat ekstrim, karena tepat berada di tengah lembah yang sangat rawan dan sangat mudah diserang oleh pasukan Taliban. Dan karena hal itu membuat seluruh penjaga harus ekstra waspada di sana, dan saat mereka sedang mengobrol terlihat seorang tentara Amerika sedang memegang seekor anjing. Lalu kemudian datang tentara Afghanistan yang bernama Kapten Zahid menghampirinya dan akan segera membunuh anjing tersebut. Dan kemudian Skucha datang untuk menghalaunya. Di sini dijelaskan Kapten Zahid adalah seorang tentara Afghanistan yang pro-Amerika dan tidak sejalan dengan Taliban. Dan ketika Skucha dan Kapten Zahid sedang berdebat, tiba-tiba terjadi serangan mendadak dari Taliban. Prajurit Amerika itu pun mencoba untuk menahan serangan tersebut, dan di pusat komunikasi Kapten Kiting kemudian memerintahkan beberapa pasukannya untuk menembakkan mortir ke arah lokasi target. Dan akhirnya baku tembak itu pun berhasil dimenangkan oleh tentara Amerika Serikat. Tapi di sana ada seorang prajurit Amerika Serikat yang bernama Jackal mengalami luka tembak di bagian wajah.
Dan tentu saja Kapten Cordova yang memang seorang dokter langsung segera menanganinya dan serangan itu pun membuat Kapten Romeza menyadari jika memang menjalankan misi di tempat seperti ini memang sangat berbahaya bagi mereka. Sementara di dalam barak mortir, para penjaga di sana mendengar kabar bahwasanya Jacop yang tertembak tadi sudah pulih dan bisa bertugas kembali di posnya. Di tempat lain, Kapten Keating meminta kepada seluruh pasukannya agar bisa bersikap lebih baik lagi kepada warga lokal untuk mengurangi jumlah pemberontak yang mendukung Taliban. Singkat cerita, keesokan harinya Kapten Keating dan beberapa temannya mengadakan pertemuan dengan warga lokal di Gedung Sura. Di situ pasukan Amerika mengundang para pemimpin desa untuk melakukan negosiasi dengan para warga lokal di sana agar mereka tidak ikut campur dengan para pemberontak. Di samping itu, melalui tes tembakan telah ditemukan bukti bahwa ternyata ada pemuda lokal mereka yang ikut serta dalam penembakan kemarin. Hal tersebut pun membuat Kapten Keating kesal, tapi dengan sabar ia memberikan pilihan secara baik-baik kepada warga lokal. Pilihan yang pertama adalah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan akan diberikan pembangunan infrastruktur. Kemudian pilihan kedua yaitu menjadi bagian dari Taliban dan akan bermusuhan dengan tentara Amerika Serikat. Setelah mereka berunding dan melihat sikap Kapten Keating yang ramah, para warga lokal pun membuat keputusan. Mereka meletakkan senjata di hadapan Kapten Keating dan lebih memilih untuk bekerja sama. Lalu kemudian pemimpin desa memberikan julukan kepada Kapten Keating dengan julukan Ahmad atau seorang yang sangat terpuji. Beberapa hari kemudian Kapten Keating mendapatkan perintah dari atasannya untuk memindahkan truk LMTV. Namun beberapa anggota mengeluh mengenai pemindahan truk kendaraan karena lintasan yang dilalui sangatlah sempit dan terjal sehingga akan sangat berisiko untuk keselamatan mereka. Tapi pada akhirnya Kapten Keating pun akhirnya mengajukan dirinya lah yang akan mengendarai truk tersebut dan akan dikawal oleh Romeza Carter dan beberapa prajurit lainnya. Di dalam perjalanan mereka mengalami kendala, kemudian Carter dan Romeza memeriksa sesuatu yang menghalangi jalan mereka dan ternyata itu hanyalah seekor ayam yang sudah mati. Sementara itu truk LMTV yang dikendarai Kapten Keating tergelincir dan jatuh ke jurang hingga harus menewaskan Kapten Keating. Setelah kematian Kapten Keating, mereka yang dibawa komandonya Kapten Keating diperkenalkan kepada pimpinan baru yang bernama Kapten Ilescas. Lalu kemudian Romeza mengantarkannya untuk melihat-lihat lokasi pos penjagaan. Sersan Romeza juga memperkenalkan seorang penasihat dari Latvia yang bernama Laksis yang bertugas untuk melatih para tentara nasional Afghanistan. Dan saat Romeza menunjukkan lokasi masjid kepada Kapten Ilescas, tiba-tiba saja terjadi serangan Taliban yang nyaris menewaskan mereka. Dan setelah serangan itu, beberapa prajurit pun kembali melakukan patroli di atas bukit. Romeza pun menjelaskan bagaimana ia merumuskan pos penjagaan yang sebenarnya sangat rentan untuk diserang. Ketika para tentara Amerika Serikat sedang berkumpul dan latihan, salah satu tentara Amerika bernama Card melihat dan mendatangi seorang warga lokal yang saat itu sedang menguping dan mengambil gambar poster menggunakan ponselnya. Namun setelah Card menegur pria itu, kemudian pria itu melarikan diri, namun Card berhasil menangkapnya. Kemudian pria lokal itu pun ditahan dan diketahui ia bernama Nasir. Ia mengakui bahwa dia disuruh oleh tetua desa untuk mengambil gambar yang kemudian akan dijual kepada tentara Taliban. Singkat cerita, keesokan harinya Kapten Ilescas memanggil kelompok para tetua desa dan akan mencari tahu siapa dalang yang menyuruh pria lokal tersebut. Namun usaha Kapten Ilescas sia-sia karena mereka juga tidak mengetahuinya. Akhirnya Kapten Ilescas menahan uang pendanaan infrastruktur yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Kapten Keating kepada orang lokal. Dan dia pun berjanji akan memberikan uang itu jika mereka membantu mencarikan orang yang menyuruh Nasir. Insyaallah. Sementara di tempat lain terlihat Muhammad sang penerjemah mendatangi asisten komandan yang bernama Larzan. Ia menginformasikan bahwa akan ada serangan dalam jumlah besar dari Taliban karena para warga lokal tidak menerima uang pendanaan yang dijanjikan sebelumnya. Tapi Larzan tidak menanggapinya dan mencoba menenangkan Muhammad yang ketakutan. Suatu hari pada saat para tentara melakukan patroli dan mereka mencoba untuk melewati jembatan kayu yang ada di sana.
Sersan Romesa menyuruh Carter dan Carl untuk melewati jembatan terlebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh Kapten Ilescas dan Younger. Namun saat mereka sampai di tengah jembatan, jembatan itu pun meledak sehingga menewaskan Kapten Ilescas. Sementara Younger masih selamat meski harus terluka parah. Singkat cerita, ketika esok hari Younger yang masih trauma atas peristiwa kemarin mencoba untuk bunuh diri. Beruntung Sersan Romesa datang dan menenangkannya. Kemudian Led Enderman memerintahkan Romesa agar menyuruh Younger meninggalkan pangkalan melalui helikopter medis bersama mayat Kapten Ilescas. Setelah kematian Kapten Ilescas, pos Kamdes dikomandai oleh Kapten Brower. Kapten Brower mengatakan bahwa pos penjagaan akan ditutup pada bulan Juli. Keesokan harinya, seorang tentara lokal Afghanistan yang bernama Lex melaporkan kepada Kapten Brower bahwa dirinya menemukan kartu pemilu milik warga Afghanistan di sebuah jembatan yang dulu tempat Kapten Ilescas tewas, dan ia menduga bahwa pria tersebut adalah sebagai pelaku pembunuhan. Sersan Romesa meminta dirinya dan beberapa pasukan untuk mencari pria tersebut di desa terdekat karena akan menjaga perdamaian dengan warga lokal. Namun Kapten Brower menolak usulan tersebut dan mengatakan bahwa petugas investigasilah yang berhak mengurusnya. Keesokan harinya, Sersan Romesa kembali dikejutkan dengan serangan Taliban dan dalam keadaan terdesak, Sersan Romesa meminta izin untuk menembakkan mortar ke arah targetnya. Namun Kapten Brower yang sangat patuh peraturan meminta keterangan jelas dari Romesa dan menanyakan apakah serangan tersebut benar-benar berasal dari pemberontak atau bukan, dan setelah ia mendapat konfirmasi barulah kemudian menembakkan mortar diizinkan. Akibat kejadian tersebut, Kapten Brower dan Romesa berselisih. Kapten Brower yang patuh menegaskan kepada Romesa agar ia bisa mengontrol emosinya dan tidak sembarangan melakukan kontak senjata. Brower pun kemudian mengatakan atas permintaan Presiden Afghanistan, pos penjagaan dibatalkan tutup sampai pemilu di Afghanistan selesai, karena pemimpin pusat telah menyetujuinya dan penutupannya diganti menjadi bulan Oktober. Ketika malam hari, beberapa prajurit sedang melakukan penjagaan dan saat berjaga mereka melihat pasukan Taliban menembakkan mortar. Keesokan paginya, Letnan Bunder dan Carter menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi serangan dengan menggunakan mortar. Mereka tidak mengetahui dari mana mortar tersebut didapatkan. Kapten Brower juga sempat mencurigai tentara nasional di Afghanistan. Lalu kemudian para tetua desa mendatangi Kapten Brower. Mereka lalu meminta pertanggungjawaban atas kematian seorang gadis lokal yang tewas tertembak mortar semalam. Dan itu dianggap sebagai serangan balik Amerika atas tewasnya Kapten Ilescas. Namun seorang prajurit mengatakan bahwasanya mayat itu sudah tewas berhari-hari yang lalu dan menganggap hal ini adalah rekayasa warga lokal untuk mendapatkan bayaran yang sebelumnya ditahan oleh Kapten Ilescas. Tiba-tiba seorang tetua digigit anjing milik Skuja, dan agar tetap kondusif, Kapten Brower kemudian menembak mati anjing milik Skuja dan ia setuju untuk memberikan ganti rugi kepada warga lokal. Setelah itu, saat prajurit sedang beristirahat, tiba-tiba Kapten Brower datang dan memberitahu bahwa dirinya sudah dibebas tugaskan, serta pos penjagaan akan segera resmi ditutup pada bulan Oktober. Kapten Brower juga meminta kepada Letnan Bunderman untuk bertugas sementara di pos penjagaan sampai Kapten Fortis tiba untuk mengambil alih komando. Letnan Bunderman pun meminta kepada para pasukannya untuk tidak memberitahu mengenai penutupan pos penjagaan kepada siapapun. Singkat cerita, pada pagi hari, tepatnya tanggal 3 Oktober tahun 2009, kejadian mengerikan pun dimulai saat para prajurit sedang berjaga. Tiba-tiba Muhammad dengan panik dan datang mengatakan kalau para penduduk desa telah pergi dan ratusan pejuang Taliban akan mengepung pos penjagaan. Dan benar saja, banyak sekali pasukan Taliban datang untuk melakukan serangan besar-besaran. Di sini pertempuran sengit pun terjadi. Para pasukan yang masih dalam keadaan tidur pun kemudian bergegas untuk bertempur. Letnan Bunderman mendatangi pos komunikasi untuk memberi aba-aba agar segera menembakkan mortar, namun sayangnya Thompson yang berada di sana tewas tertembak. Sementara pasukan mortar yang lain juga tak bisa menembakkan mortar karena terus-menerus ditembaki oleh Taliban.
Karena serangan semakin brutal dan melebar, Letnan Bunderman meminta bantuan udara, namun karena cuaca yang sedang tidak mendukung, bantuan udara baru bisa datang dalam waktu lebih dari 2 jam. Sementara pertempuran sengit pun tak terhindarkan, di mana saat itu 53 orang pasukan Amerika harus berhadapan dengan lebih dari 400-an pasukan pejuang Taliban. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Kapten Fortis memberitahu Letnan Bunderman bahwa mereka sudah tiba dan mendarat di puncak gunung. Kapten Fortis kemudian memerintahkan Bunderman agar bertahan hingga pasukan tanggap datang, karena sudah diserang dari berbagai arah. Sersan Romesa yang tidak ingin pos dikuasai oleh Taliban meminta dukungan kepada para pasukan untuk mengamankan gerbang depan agar pasukan Taliban tidak bisa memasuki pangkalan. Dan sesampainya di gerbang depan, Romesa terkejut melihat ratusan pasukan Taliban yang mulai mendekati gerbang. Untungnya helikopter bantuan datang tepat waktu dan kemudian membombardir pasukan Taliban. Setelah itu Carter mencoba mendatangi Larzan dan Mace yang terjebak di dalam mobil dan meminta bantuan medis udara untuk Mace yang sudah terluka parah, dan Mace pun lalu dibawa ke ruang darurat untuk dirawat oleh Kapten Cordova. Singkat cerita, tepatnya pada jam 6 sore pasukan tanggap yang dipimpin oleh Kapten Fortis tiba dari atas bukit. Di sini kita sudah bisa melihat pos penjagaan Amerika yang sangat porak-poranda dan perang pun sudah berakhir. Pasukan Taliban sudah berhasil dipukul mundur. Dan akibat kejadian tersebut, Letnan Bundar melaporkan kepada Kapten Fortis bahwa 27 pasukan Amerika Serikat terluka, 8 orang yang dinyatakan tewas, dan belasan pasukan nasional Afghanistan terluka parah. Dan setelah kejadian mengerikan itu pada bulan Oktober, akhirnya pangkalan itu pun resmi ditutup. Seluruh tentara pos di penjagaan itu mendapatkan penghargaan tinggi karena keberanian mereka. Film pun selesai. Akibat pertempuran itu, dari kurang lebih 400 pasukan Taliban menyerang pos tempur Amerika dekat kota Kamdes, Provinsi Nuristan, Afghanistan Timur. Serangan itu adalah pertempuran paling berdarah bagi pasukan AS sejak pertempuran Wanat pada Juli 2008 yang terjadi 20 mil atau 32 km dari Kamdes. Serangan terhadap COP Keating mengakibatkan 8 orang Amerika tewas dan 27 terluka. Belasan tentara nasional Afghanistan terluka, sementara Taliban menderita 60-150 tewas.